Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap temuan adanya pegawai Ditjen Pajak yang memiliki saham di sejumlah perusahaan. Ya, menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK, hal ini beresiko karena 134 pegawai pajak ini memiliki saham di 280 perusahaan. Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan, mengatakan ratusan pegawai Direktorat Jenderal Pajak memiliki saham di sejumlah perusahaan. Data KPK menyebutkan adanya 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Dari 280 perusahaan, KPK akan memprioritaskan pada perusahaan konsultan pajak terlebih dahulu. Sebab, menurut Pahala, pegawai pajak yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak sangat tinggi resiko konflik kepentingan. Jadi yang kita temukan 100 ini untuk pegawai pajak saja. Jadi bukan Kementerian Keuangan, dan itu saham yang dimiliki baik oleh yang bersangkutan maupun istri. Sebagian besar sih nama istri. Gitu ya. Tapi kan kalau di LKPN kan yang bersangkutan dan istri dianggap sama. Kalau perusahaannya apa saja sedang kita dalami gitu ya, dan bervariasi. Kalau lihat namanya sih ada yang catering segala macam gitu ya. Tapi buat kami yang beresiko, bukan yang salah nih, yang beresiko kalau perusahaannya itu konsultan pajak atau konsultan. Satu persatu fakta mulai ditemukan oleh KPK usai melakukan analisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan mempelajari profil dari para pegawai Ditjen Pajak itu. Berawal dari kasus Rafael Alun Trisambodo, KPK akan memanggil sejumlah pegawai Ditjen Pajak yang terlibat dalam pusaran kasus harta jumbo milik Rafael Alun Trisambodo yang mencapai 56,1 miliar rupiah. Salah satunya Wahono Saputro selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Timur. Nantinya sejumlah penemuan ini akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pendalaman terkait para pegawainya maupun perusahaan yang menjadi tempat saham para pegawai pajak berada. Tim Liputan B-Universe. Ya, misal mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo sempat dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan dicecar soal harta kekayaannya yang dinilai janggal. Seperti apa penyidikan kasus ini? Kita sudah bergabung dengan Bella Evangelista dan juru kamera Mahesa Bismo yang saat ini berada di Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Bella, bisa Anda sampaikan terkait dengan jalannya kasus ini sampai sekarang, bisa diupdate. Kemudian juga apakah ada rencana dari KPK untuk memanggil kembali Rafael Alun ini? Baik, selamat sore Tezar dan juga pemirsa BTV. Memang hingga saat ini Tezar, kami menginformasikan bahwa KPK belum merilis jadwal pemanggilan kembali untuk mantan pegawai pajak yaitu Rafael Alun Trisambodo atau RAT. Pemanggilan sebelumnya untuk diketahui sudah dilakukan oleh KPK pada tepatnya Rabu 1 Maret 2023 lalu, di mana KPK memanggil Rafael Alun atau RAT ini untuk mengklarifikasi terkait dengan harta kekayaannya yang mencapai jumlah fantastis yaitu 56 miliar rupiah. Namun ternyata untuk diketahui bersama, ternyata pemanggilan ini Tezar bukanlah pemanggilan pertama kali oleh KPK untuk RAT. Karena diketahui pada tahun 2020 silam KPK juga sudah pernah memanggil RAT dengan agenda yang sama terkait dengan klarifikasi mengenai harta kekayaannya yang dilaporkan dan juga diduga disembunyikan nilai sebenarnya oleh RAT. Dan untuk diketahui juga Tezar, setahun sebelumnya yaitu pada tepatnya 2019 lalu, Itjen Kemenkyu Awan Nurmawan mengaku bahwa nama RAT ini pernah muncul saat pihaknya melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai pajak. Dan hal ini dikarenakan Tezar bahwa RAT ini masuk dalam kategori high risk atau beresiko tinggi berdasarkan data yang dihimpun dari PPATK. Namun saat itu memang transaksi dari RAT ini dapat dikatakan belum signifikan sehingga pihak terkait hanya masukkan namanya dalam daftar beresiko. Dan kita akan menunggu hasil terbaru atau pendalaman terbaru dari KPK apakah kemudian kepingan-kepingan cerita ini memiliki benang merah dan akan menjadi satu cerita utuh. Tezar.
Ya, Bella, terkait dengan hal ini, apakah KPK juga akan memanggil pihak lain untuk mengetahui pola kejanggalan dalam LHKPN milik Rafael Alun? Dan apakah juga ada informasi siapa yang akan dipanggil kemudian ini, Bella? Ya baik Tezar, terkait dengan pihak lain yang akan dipanggil berdasarkan kasus ini memang Deputi Pencegahan dan juga Monitoring KPK yaitu Pahala Nenggolan mengatakan bahwa KPK akan segera memanggil istri dari Rafael Alun yaitu Ernie Meike. Namun belum dapat dipastikan apakah pemanggilan tersebut berkaitan dengan pelaporan LPHKN atau hal lain seperti itu. Karena seperti kita ketahui bersama memang RAT ini mendaftarkan sejumlah kekayaannya atas nama istrinya. Dan selain itu juga tentunya kita ingat dengan mobil mewah bermerek Rubicon yang dimiliki oleh anak RAT yang ternyata didaftarkan atas nama seorang OB atau office boy seperti itu berinisial AS. Kita akan menunggu juga nantinya Tezar, apakah kemudian nantinya KPK akan memanggil AS juga sebagai saksi untuk mengetahui lebih lanjut berapa sebenarnya jumlah kekayaan dari RAT dan sumbernya dari mana saja. Nah terkait dengan LHKPN, kemarin kami sudah sedikit mewawancarai Pahala Nenggolan. Ia mengatakan karena adanya kasus ini, pihak terkait juga akan segera merevisi sistem pelaporan LHKPN yang akan dilakukan pada tahun ini. Sehingga nantinya pelaporan LHKPN tidak hanya diwajibkan bagi pejabat tinggi saja, eselon 1, 2, atau 3 seperti itu, tetapi juga pegawai biasa. Kembali ke studio, Tezar. Baik Bella, terima kasih atas laporan Anda. Demikianlah pemirsa laporan dari Bella Evangelista dan juru kamera Mahesa Bismo yang melaporkan langsung dari gedung KPK.